Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lemas. Dan belum makan. Belum makan Bu? Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'maihi wa alaihi. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i Sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kafati awliya'i amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, wabil khusus keluarga besar daripada almarhum Buya Haji Ali bin Kiai Hamim, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, para sepuh, para aparat yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan cinta saya. Kita doakan semua guru-guru kita yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir di tempat ini, semuanya guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, peringatan Maulid sekaligus haul orang tua kita, saya diutus oleh orang tua saya untuk menghadiri acara ini, insya Allah mengambil keberkahan demi keberkahan daripada orang-orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, "Anashkur li walidayka ilayya masir." Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, menjelaskan kepada kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ini acara haul sudah 9 tahun. Ini acara haul tidak mungkin bisa diadakan setiap tahun kalau bukan keberhasilan orang tua yang telah mendidik anak-anaknya, mendidik mantu-mantunya. Kalau bukan keberhasilan orang tua, tidak akan mungkin acara haul ini dibuat. Inilah buah berkat didikan daripada orang tua kita, maka acara haul ini sekaligus maulid dibuat. Itu berkat didikan daripada orang tua kita yang telah meninggal. Namun berapa banyak orang yang ditinggal orang tuanya, rumah ada, mobil ada, duit ada, untuk bikin acara haul yang sederhana saja tidak. Dianggapnya kalau bikin acara haul itu besar biayanya, perhitungan sama orang tua. Nggak mesti harus besar, sederhana, yang penting ada sebagai bukti tanda syukur kita kepada orang tua dan bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah tiada. Ada sebagian orang berpendapat seperti tadi guru kita, ustaz kita menjelaskan, ada yang berpaham itu bid'ah, sebentar-bentar bid'ah. Bahkan acara maulid maupun acara haul tahlilan dianggapnya bid'ah. Ada 4 amalan yang boleh kita kerjakan. Rujukannya 4. Yang pertama, orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang mati. Nanti kita bakal mati semua. Nanti kita akan mengharapkan siapa? Mengharapkan syafaat daripada baginda Rasulullah. Itu dalil bahwa orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang mati. Yang kedua, orang yang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Contohnya bagaimana? Saya sholat sendiri, pahalanya berapa Bu? 1. Ada yang colek, niat makmum, kita niat imam. Tadi saya pahalanya 1, karena ada yang nyolek niat makmum, kita niat imam, maka pahalanya menjadi 27. 27 dibagi 2 atau masing-masing? Masing-masing.
Itu berkat orang hidup bermanfaat bagi orang yang hidup, dalilnya itu. Yang ketiga, orang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang mati. Contohnya apa? Ini kayak kita ini bikin acara haul, ya. Kalau orang yang pahamnya lain, dianggapnya itu bid'ah. Bikin acara begini, ngasih makan segala macam itu bid'ah. Ngundang tamu juga dianggapnya bid'ah. Saya hanya mau ngasih gambaran yang sederhana. Badal haji boleh atau tidak? Yang ngerjain orang hidup, pahalanya buat orang yang mati. Itu dalil, bukti bahwa kalau kita orang yang hidup berbuat sesuatu amal untuk kita niatkan buat orang yang telah meninggal dunia, boleh. Agama memperbolehkan. Itulah dalilnya. Kalau dalil-dalil yang lain mungkin mereka tidak menerima. Tapi kalau memang agama tidak menyarankan atau tidak memperbolehkan, maka dalil badal haji maupun umrah tidak akan diperbolehkan. Jadi jelas, kita ini ngadakan ini semua, ya, ada dasarnya. Makanya ngaji mesti yang benar, jangan ikut-ikutan. Ya, berapa banyak orang ini ngaji sama ustadz-ustadz yang gak jelas keilmuannya, gak jelas kedudukannya, gak jelas silsilah guru-gurunya, dan undang aja. Akhirnya nyeleneh. Akhirnya mereka menyimpangkan pemahaman demi pemahaman. Acara maulid diundangnya orang-orang yang pahamnya lain. Undang maulid orang yang baru tobat dari paham lain ke paham kita diundang. Yang baru tobat dari paham yang lain ke paham kita diundang, disuruh ceramah, mulai dia simpati. Nah, ini hati-hati. Yang keempat, orang mati bisa bermanfaat bagi orang hidup. Ini kita ini jangan dianggap, ya, kita ngadakan hal ini, orang tua kita yang telah meninggal dunia nggak ada manfaatnya buat kita. Mereka tahu dalil orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang hidup, yaitu pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, Rasulullah pergi ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik lagi ke langit. Kemudian Rasulullah bertemu dengan Allah dan diperintahkan sholat 50 waktu. Kemudian Rasulullah turun di langit ke-6. Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa saat itu sudah meninggal dunia. Rasulullah masih hidup. Nabi Allah Musa yang memberikan saran kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Karena itu mintalah keringanan lagi kepada Allah. Yang akhirnya Rasulullah minta lagi keringanan kepada Allah, sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu berkat siapa nasihat? Berkat ruh mayit, orang yang telah meninggal dunia. Kenapa tidak Allah takdirkan Nabi Allah Isa alaihissalam? Nabi Isa masih hidup, kita yakini ada di langit ketiga. Kenapa tidak Allah takdirkan? Pantasnya orang hidup bertemu dengan orang hidup. Pantasnya orang hidup yang memberikan nasihat kepada orang yang hidup. Tapi kenapa Allah tidak takdirkan Nabi Allah Isa yang masih hidup saat itu? Ini adalah dalil, bukti bahwa orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Dan dalil bahwa alam arwah bisa bertemu dengan alam zahir. Sebagaimana kita yakini ini semua, kita mengadakan maulid, kita yakini baginda Rasulullah itu hadir. Kalau para nabi, para rasul bisa Allah hadirkan, bisa Allah pertemukan dengan baginda Rasulullah pada saat Rasulullah hidup di Masjidil Aqsa, bertemu Rasulullah dengan para nabi, para rasul, bahkan Nabi Muhammad mengimami mereka semua, arwah yang diimami oleh baginda Rasulullah. Mengapa baginda Rasulullah sudah meninggal sekarang kita tidak yakini bahwa Rasulullah itu bisa hadir di dalam acara-acara maulid seperti ini? Dalil jelas, ada dalilnya. Bahkan kita lagi asrokol,
Kita yakini baginda Rasulullah itu hadir. Kenapa kita yakini seperti itu? Bu, tidak setiap yang tidak nampak di depan mata bukan berarti enggak ada. Tidak setiap yang tidak nampak di depan mata bukan berarti tidak ada. Bu, ini bapak-bapak hidup apa mati, Bu? Hidup. Benar hidup. Ada apanya? Kenapa bisa hidup? Ada nyawanya. Ada ruhnya, Bu. Ibu bisa lihat gak ruhnya, Bu? Tidak bisa lihat, tapi ibu yakin hidup. Padahal ibu nggak ngelihat. Itulah yang dimaksud la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kamu nggak bisa ngelihat dia, tapi dia dapat melihat kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha halus. Karena itu ada orang-orang tertentu, pilihan-pilihan Allah yang memang Allah berikan kekhususan bisa tembus pandang. Mereka bisa melihat. Saya pada saat saya bertemu, saya di Hadramut, ya, pada saat itu ada saya punya murid daripada orang tua saya. Kebetulan beliau juga sudah meninggal 2 tahun yang lalu, Haji Izzuddin, orang Pedati. Dia datang ke Hadramut saat saya lagi belajar di sana. Saya antar dia untuk ziarah-ziarah. Singkatnya, ya, kita datang ke rumahnya Habib Ahmad Aini As-Segaf. Ini Habib Ahmad Aini As-Segaf, ya, julukannya aja Habib Ahmad Aini. Mimpinya kita dia tahu. Mimpinya di kita saja dia bisa tahu. Saat saya datang sambil saya mencucurkan air mata sedikit karena saya minta belas kasihnya untuk didoakan. Apa jawabnya Habib Ahmad? Ya Muhammad la takhaf. Sebelum ente datang ke rumah anak, Rasulullah udah datang lebih dahulu memberitahukan bahwa engkau akan datang ke rumahku. Bayangkan kalau kita datang ke rumah orang soleh, Rasulullah tahu datang, bahkan memberitahukan kehadiran kita. Bagaimana untuk majelisnya Rasul yang dihadiri oleh guru-guru kita, orang-orang yang soleh? Apakah tidak mungkin Rasulullah itu hadir? Dan jangan dikira orang mati itu nggak tahu kerjaan kita. Mohon maaf nih ibu-ibu, Bu, maafin ya kalau Habib lagi cerita dikit. Nyelenehnya serius sebabnya. Pada saat saya habis nikah lagi, Bu, yang ketawa serius bapak-bapak, subhanallah. Emang begitu, nasib sudah keinginan tapi kakinya diikat. Pada saat beneran ini, Bu, saya habis nikah lagi tuh. Pada saat itu habis saya nikah lagi, nenek saya dari pihak Umi, ya, nenek saya dari pihak Umi, yaitu almarhumah Syarifah Ragaya binti Muhammad Al-Attas. Habis saya akad nikah, ini nenek saya datang melalui mimpi kepada bibi saya, ngasih tahu itu Muhammad barusan habis nikah lagi sama Fulanah binti Fulan. Rumahnya di sini, ciri-cirinya begini, begini, begini. Bayangkan, Bu, kalau kita kerjaan yang sunnah saja, mereka itu orang-orang tua kita, mereka itu tahu bagaimana kalau kita melakukan hal-hal yang haram. Karena itu saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada keluarga almarhum agar mawas diri, jangan suka ribut satu sama lain, jangan gontok-gontokan kepada saudara. Akur, karena keluarga orang tua kita ini tahu kerjaan kita. Ibu-ibu juga biar baik-baik sama mertua, ya Bu. Jadi kalau lakinya ibu nih mau kawin lagi, didatengin mimpi, Bu, dikasih tahu. Tapi kalau ibu galak-galak sama mertua, sama orang tua, ya sudah, kebablasan, Bu. Bagus saya habis nikah duluan baru ketahuan. Coba kalau belum, rugi. Ya betul, rugi kalau belum ketahuan. Makanya itu biar nggak rugi, saya sarankan ibu-ibu biar baik-baik sama mertua, sama orang tua. Dan jangan dianggap juga seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa orang mati tidak bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Saya punya adik, pada saat adik saya itu lagi mau usaha,
dia itu kekurangan modal yang harus dia bayar 2 hari lagi. Ya, kemudian dia kurang modal, kalau tidak dibayar kena penalti. Kita sebagai saudara kita udah bantuin, tapi masih juga kurang sekitar 150 juta. Kemudian adik saya ini sedih, kita udah bantu masih kurang 150. Kita sebagai saudara udah gak sanggup lagi bantuin karena jumlahnya begitu besar. Akhirnya dia tertidur. Dalam mimpi dia bertemu dengan kakek saya dari pihak abah, yaitu Jiddi Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Jiddi dalam mimpinya ini adik saya setelah cium tangan ditegur oleh kakek saya. Ente lagi pusing ya. Bayangin tuh ya. Tahu ya, adik saya lagi pusing, dijawab oleh adik saya sambil menangis. Manggilnya Njit. Iya Njit. Kok Njit bisa tahu? Dijawab oleh kakek saya, ya Njit tahu. Mau nggak Njit bantuin? Subhanallah. Mayit ruh menawarkan dirinya untuk membantu orang yang masih hidup. Mau nggak Njit bantuin? Adik saya sambil menangis dalam mimpinya mengatakan, iya Njit mau Njit. Ya sudah, besok siang Njit utus murid Njit, ciri-cirinya begini, pakai pakaian ini, sekitar habis zuhur jam 1 dia akan datang, ente sampaikan hajat ente, insya Allah kabul. Ditunggulah keesokan harinya. Siang hari dia lihat, subhanallah, betul ciri-cirinya. Seorang anak muda, Pak Haji, datang ke rumah. Kemudian adik saya sampaikan hajatnya. Ji, mohon maaf, anak perlu pinjaman uang 150 juta. Bisa gak Ji? Bisa Habib, sekarang juga anak kirim. Bayangkan, siapa itu yang nolong? Mayit, ruh, orang yang telah meninggal dunia. Karena itu, jangan diartikan orang mati tidak bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, wali kutub. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, pada saat beliau sering datang ke Jakarta, beliau datang nginepnya itu di tempat kakek saya dari pihak Kumit, yaitu Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Ini kakek saya dari pihak Kumit ya, menyiapkan tempat untuk Habib Saleh. Kemudian setelah Habib Saleh sudah meninggal, kakek saya sudah meninggal, ini rumah yang biasa ditempatin oleh Habib Saleh dijual oleh paman saya. Setelah dijual, yang beli itu non-muslim. Yang beli non-muslim. Kebetulan ada anak lakinya, ya, dia tinggalnya itu, tidurnya itu di kamarnya yang biasa ditempatin, ditidurin oleh Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Dalam mimpi, setiap kali dia baru mulai tidur di situ, dia bermimpi Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Dia diajarkan tentang Islam, bahkan diajarkan sholat, sampai akhirnya ini anak menjadi masuk Islam berkat mayit ruh. Bayangin, kita yang hidup belum tentu bisa masukin Islam. Ini ruh bisa memasukkan orang ke dalam Islam. Karena itu, jaga diri kita. Banyak-banyak kita Fatihah, sering-sering kita bersolawat, kita bersyukur kepada Sahibul Bait ini. Kita diundang untuk acara maulid sekaligus haul. Kenapa? Beruntungnya apa? Kita sambil dari tadi membaca salawat demi salawat. Dicatatkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Imam Ghazali bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat, di mana malaikat ini tingginya di bawah arsy-Nya Allah, kepalanya itu di bawah arsy-Nya Allah, kakinya di bawah 7 lapis bumi, sayapnya terbentang dari ujung barat ke ujung timur. Yang apabila umat Islam sedang membaca salawat seperti yang tadi kita bacakan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Apabila umatnya Rasulullah sedang membaca salawat, maka ini malaikat nyebur ke lautan cahayanya Allah. Kemudian dia keluar lagi dari lautan cahayanya Allah. Dia kibaskan itu sayapnya, keluarlah percikan-percikan air cahaya, di mana di setiap air percikan
cahaya tersebut Allah ciptakan masing-masing percikan satu malaikat yang tugasnya beristighfar, memintakan ampun untuk orang yang membaca sholawat sampai yaumil qiyamah. Untung apa enggak? Rugi apa yang untung hadir di sini? Yang enggak untung yang enggak datang, yang enggak suka datang ke majelis-majelis seperti ini. Beruntung kita salawat demi salawat kita bacakan, kita mendapatkan pahala. Malaikat Allah ciptakan beristighfar. Kalaupun Allah takdirkan kita meninggalnya cepat, entah besok entah lusa, lah sama Allah. Jangan sampai mau duluan bu, mau meninggal duluan bu. Bener, saya doain panjang umur ibu-ibu, 500 tahun panjang umur. Tadi minta panjang umur, didoain 500 tahun nggak mau. Saya korting 2,5. Nggak juga. Nggak juga. Jadi maunya berapa bu? Mudah-mudahan Allah panjangkan umur semuanya lah ya. Taatillah. Karena itu kita ini mesti beruntung. Kalaupun Allah takdirkan kita meninggal cepat, ini pabrik istighfar yang secara otomatis terus menerus bekerja beristighfar, sehingga saat kita meninggal dunia nanti pada saat yaumil qiyamah dibangkitkan berkat pabrik istighfar yang Allah berikan kepada kita, maka dosa kita terkikis sehingga saat kita dibangkitkan oleh Allah, dosa-dosa kita udah Allah ampun, udah hapusin semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan, karena memang masih banyak lagi habaib kita yang mesti memberikan pencerahan-pencerahannya. Insya Allah di lain kesempatan kita diberikan oleh Allah bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk kita ini bisa beristighfar, kemampuan untuk kita bisa bersalawat, kemampuan untuk kita bisa selalu menghadirkan majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.